Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4076. Pertanyaan dari Charlie ini membuat hati Douglas dan Stella melonjak. Douglas awalnya berpikir bahwa meskipun dia telah kehilangan kekuatan besar dari keluarga Faye, dia setidaknya akan memiliki 1 atau 2 tahun lagi kehidupan. Dan karena pil permajaan Charlie akan terus dilelang tahun depan, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Tetapi mendengar ini, dia menyadari bahwa dia agak terlalu optimis. Putranya mencoba membiarkannya mati di negara itu, yang didasarkan pada kematian sedikit lebih cepat. Bagaimana jika dia mati terlalu lambat? Memikirkan hal ini, Douglas merasa bergidik. Stella juga sedikit panik tiba-tiba. Dia tanpa sadar bertanya kepada Charlie, "Tuan Muda Wade, lalu bagaimana menurutmu? Apa yang harus kakek lakukan sekarang?" Charlie dengan lembut berkata, "Pada saat seperti ini, jangan berpikir bahwa kamu masih bisa membunuh untuk kembali ke puncak. Satu-satunya pilihan sekarang adalah menemukan cara untuk hidup sambil menerima kekalahan." King Hua segera berkata dengan khawatir, "Tuan Muda Wade, dia dan cucunya tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di Auros Hill. Meskipun ada Carl di sekitar, tetapi jika pihak lain mengetahui bahwa Douglas masih hidup, dia pasti akan kesulitan tidur dan makan. Pada saat itu, saya khawatir dia tidak akan bisa melawan dan secara pribadi mengirim orang ke sana. Dalam hal ini, Carl saja tidak cukup untuk melawan." Charlie mengangguk, menatap Stella, berkata dengan acuh tak acuh, "Pak, Lai benar, dan pihak lain bertanggung jawab atas hampir $1 triliun aset keluarga. Mereka diam-diam dapat mengerahkan para ahli dan tidak akan takut sedikit pun. Kemampuan intelijen tidak terukur. Bahkan jika kamu dan kakekmu ingin bersembunyi, kamu tentu tidak bisa." Stella tiba-tiba menjadi gugup, tidak bisa kembali ke Amerika Serikat tidak masalah. Tetapi jika pihak lain benar-benar kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan untuk membunuh kakeknya lebih awal, mereka tidak memiliki tindakan balasan saat ini. Pada saat ini, King Hua tidak bisa tidak memohon kepada Charlie. "Tuan Muda Wade, jika mereka tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka, saya khawatir ada banyak krisis. Saya mohon Anda untuk melihat bahwa mereka tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Cobalah untuk memikirkan rencana yang sangat mudah untuk mereka berdua, agar Douglas bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai." Charlie berkata tanpa daya, "Tuan Lai, saya sudah memesan perjalanan saya dan akan berangkat ke Amerika Serikat bersama istri saya pada akhir bulan. Bahkan jika aku meninggalkan mereka dalam perawatan anak buahku di Auros Hill sekarang. Begitu pihak lain benar-benar datang mencari mereka, orang-orangku mungkin tidak bisa melindungi mereka." Stella meletakkan semua martabat saat ini, sekali lagi berlutut di kedua lutut, terisak tak terkendali berkata, "Tuan Muda Wade, kakek saya dan saya sekarang putus asa, mohon berbelas kasih. Setidaknya lindungi nyawa kakekku, sedangkan untuk diriku sendiri aku yakin kau tidak perlu repot, kumohon." Charlie awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Faye, karena dia juga jelas bahwa hal-hal seperti itu di luar kemampuannya saat ini. Meskipun kekuatan pribadinya sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk selalu membawa keduanya. Meskipun kekuatan yang bisa dia kendalikan saat ini juga bagus, tapi bagaimanapun juga fondasinya masih dangkal, dibandingkan dengan keluarga Faye, pasti ada celah besar. Selain itu, dia tidak siap untuk mengidentifikasi dengan keluargaan untuk saat ini. Apalagi memohon keluargaan untuk keluarga Faye. Meskipun masih ada front cataclysmic di tangannya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Joseph bertarung dengan para prajurit front, kan? Front adalah organisasi tentara bayaran, dalam berbicara tampaknya sangat kuat, tetapi hanya dapat bertahan di celah-celah dunia ini. Jika dia benar-benar membiarkan cataclysmic front pergi ke Amerika Serikat untuk membuat masalah. Itu juga dengan keluarga utama Amerika Serikat sebagai musuh, begitu Amerika Serikat campur tangan. Front cataclysmic pasti tidak memiliki peluang untuk menang. Memikirkan front bencana, Charlie tiba-tiba punya rencana di benaknya. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Hanya saja, dalam situasi saat ini, kamu pasti tidak bisa tinggal di Auros Hill. Saya akan pergi ke Amerika Serikat jika pihak lain benar-benar mengirim orang untuk membunuh. Aku tidak bisa melindungi keselamatanmu, maka kamu di Auros Hill akan semakin tidak aman. Tapi bahkan jika mereka menemukanmu, mereka tidak bisa melakukan apapun padamu di wilayah front cataclysmic." Front bencana? Ketika Stella mendengar kata-kata ini, dia tanpa sadar bertanya, "Tuan Muda Wade,
Bukankah front bencana dan keluarga Wade adalah musuh? Charlie bersenandung dan tertawa dan berkata dengan lembut, itu semua sejarah lama. Sekarang lebih dari 50,000 orang di atas dan di bawah cataclysmic front semuanya setia kepada saya. Bab 4077. Ketika Charlie mengatakan ini, Stella dan Douglas sudah tercengang sampai rahang mereka ternganga. Charlie dengan ringan menyampaikan kalimat itu, tetapi di telinga kakek nenek dan cucunya, itu seperti badai yang menggelegar. Kakek dan cucu tidak pernah bermimpi bahwa keluarga Wade telah menyerahkan setengah dari aset keluarganya. Semua ke front cataclysmic dengan imbalan jaring dari cataclysmic front Master Joseph, tetapi pada kenyataannya, itu justru sebaliknya. Keluarga Wade tidak hanya tidak menyerahkan setengah dari aset keluarga mereka ke front cataclysmic. Charlie malah mengambil seluruh front di bawah komandonya. Ini adalah kelompok tentara bayaran yang terdiri dari puluhan ribu orang. Kelompok tentara bayaran seperti itu, meskipun tidak sebanding dengan militer Amerika Serikat. Tetapi skala dan kekuatan tempurnya tidak lagi sebanding dengan keluarga kaya seperti keluarga Faye. Otak Stella belum bereaksi, sementara Douglas tiba-tiba menyadari dan berkata begitu saja. Tidak heran pada saat masuk, Carl pernah mengeluarkan keraguan. Mengatakan bahwa personel keamanan di sini hampir semuanya ahli seni bela diri. Kultivasi terendah adalah seniman bela diri bintang 3, yang lebih tinggi bahkan memiliki beberapa seniman bela diri bintang 5. Begitu banyak ahli, bahkan Carl tidak dapat membandingkan, saya pikir ini pasti orang-orang dari front cataclysmic. Charlie mengangguk dan berkata terus terang dan siap. Itu benar, yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh lelang kali ini adalah semua prajurit dari front cataclysmic. Carl yang kamu sebutkan, seharusnya yang mengikutimu barusan, kan? Tingkat kultivasinya sangat bagus, dia telah mencapai level seniman bela diri bintang 7. Yang juga merupakan level dari 4 komandan pertempuran besar yang bekerja di front cataclysmic. Douglas memandang Charlie dengan kaget dan bergumam. Tuan Muda Wade, Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Yuan dia adalah seniman bela diri bintang 7? Padahal, ketika menanyakan pertanyaan ini, Douglas sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Mengapa Charlie tahu tingkat kultivasi Carl? Satu-satunya kemungkinan adalah tingkat kultivasinya jauh di atas Carl. Stella bahkan lebih terkejut, dia semakin merasa pada saat ini bahwa dia hanyalah awan dan lumpur dibandingkan dengan Charlie. Pada saat ini, Charlie pertama kali tertawa tanpa berkata apa-apa. Dan hanya setelah beberapa saat dia dengan lembut tertawa lagi dan berkata, jika tidak, Tuan Faye, menurut Anda apa yang saya andalkan untuk menaklukkan front bencana? Apakah itu karena menjadi tampan? Stella yang tercengang tiba-tiba mematahkan pembelaannya ketika dia mendengar kata-kata Charlie. Dia tidak bisa menahan tawa ringan, dan kemudian buru-buru menutup mulutnya dengan cara yang masuk akal. Tapi itu juga tawa lembut yang membuat suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat rileks. Douglas juga akhirnya mengerti saat ini bahwa alasan mengapa Tony, siapa yang telah melindungi Stella sebelumnya, telah menghilang di sini, itu juga pasti karya Charlie. Dan Carl pernah berkata bahwa orang yang bisa membuat Tony menghilang tanpa suara haruslah seorang ahli di antara para ahli. Dan orang yang telah menembus alam gelap. Jadi sepertinya Charlie pasti ahli alam gelap itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil cataclysmic front di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, tatapannya sangat menakjubkan, dan matanya penuh kekaguman saat dia melihat Charlie. Membungkuk dengan hormat kepadanya dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Wade memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Masa depan keluarga Wade pasti tidak terbatas. Charlie tersenyum tipis, melihat waktu, dan berbicara, MRV, ini sudah larut, kamu dan Nona Faye juga harus pergi. Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Stella dan berkata dengan serius. Nona Faye, saya akan memberitahu Joseph, ketika Anda tiba di Timur Tengah. Kamu akan diperlakukan dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah Timur Tengah. Kondisinya kurang lebih sulit, Anda dan Tuan Faye harus mengatasinya dan harus menanggungnya. Stella juga tahu betul bahwa bahkan jika Charlie memiliki kemampuan untuk membantu kakek mendapatkan kembali kekuasaan, dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk meminta bantuannya sama sekali. Sekarang Charlie bersedia menyelamatkan kakek dan hidupnya, itu sudah dianggap sebagai kebaikan yang besar. Jadi, dia tersedak dengan rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Wade, atas kebaikan Anda yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Charlie melambaikan tangannya dan menambahkan, kamu pertama-tama menemani Tuan Faye ke rumah sakit. Aku akan meminta seseorang menyiapkan makanan dan persediaan,
dan kemudian menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk membawamu ke kapal terlebih dahulu. Stella, sambil meneteskan air mata, menganggukkan kepalanya berulang kali dan tersedak. Terima kasih Tuan Muda Wade. Terima kasih. Charlie tersenyum ringan, menatap Douglas lagi, dan berbicara, MRV, kamu masih harus bekerja sama selanjutnya. Bab 4078. Beberapa menit kemudian, beberapa petugas keamanan dengan panik membawa tandu dan membawa Douglas keluar dari ruang VIP. Langsung melalui aula lelang, dan terbang keluar dari aula perjamuan di depan semua orang. Sambil berlari, petugas keamanan berteriak. Minggir, pasien sekarat dan harus segera dikirim ke rumah sakit. Stella mengikuti dashboard, sudah menangis dengan air mata mutiara. Kerumunan di pelelangan, menyaksikan staf membawa Douglas pergi. Satu persatu, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Baru saja, karena Douglas pingsan secara tiba-tiba, seluruh lelang dihentikan. Setelah itu, konvoi yang diatur oleh Isaac segera membawa Douglas ke rumah sakit. Dengan kepergian Douglas dan Stella, Charlie, yang berada di ruang VIP, berkata kepada King Hua. Pak Lai, jika putra keluarga Fei mengetahui bahwa Tuan Fei dan Stella hilang, dia mungkin menekan Anda untuk mengejar detailnya, dan kemudian Anda harus menahan tekanan itu. King Hua berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Wei tidak perlu khawatir. Balimatar keluarga Fei itu tidak berani melakukan apapun padaku. Selain itu, saya tidak mengikuti mereka ke rumah sakit, keberadaan mereka setelah tiba di rumah sakit tidak diketahui. Apa gunanya mencariku? Saya tidak tahu apa-apa. Charlie tersenyum dan mengangguk, berkata, karena itu masalahnya, maka juniormu akan lega. King Hua membalas senyumannya dan kemudian bertanya padanya. Tuan Muda Wade yang benar, saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan di Amerika Serikat kali ini? Charlie membalas kata-katanya, aku akan menemani istriku menghadiri kursus penyegaran di Providence. King Hua kagum dan berkata, keberadaan ada di pantai timur. Saya di pantai barat, ada lebih dari 4,000 km di antara kita. Tetapi jika Tuan Muda Wade punya waktu, Anda dipersilakan untuk datang ke Los Angeles untuk mendapatkan giliran. Aku pasti akan memberikan keramahan yang baik kalau begitu. Charlie mengangguk dan tersenyum, oke jika ada waktu, saya pasti akan berkunjung. King Hua tersenyum tipis dan bertanya, Tuan Muda Wade, bagaimana pelelangannya? Charlie tersenyum, saya meminta Nona Song untuk menangguhkan lelang. Biarkan mereka menunggu dulu, dan mulai lagi saat aku selesai mengatur semuanya. King Hua mengangguk dan berkata dengan tangan melengkung. Tuan Muda Wade, maka saya juga akan kembali ke venue dan menunggu dulu. Setelah mengatakan itu, dia berkata sambil tersenyum, malam ini, pil permajaan ini. Sepertinya itu jatuh ke tangan Bernard Elnor itu. Lelang ini, benar-benar naik turun, kecelakaan di sekitar. Charlie mengangkat bahu tak berdaya dan berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, saya pikir itu bisa dibeli oleh Tuan Fei, tetapi saya tidak menyangka akan seperti ini. King Hua bertanya kepadanya, Tuan Muda yang benar Wade, Anda tidak berniat bertemu Marshall? Menurut aturan pelelangan Anda, bahkan jika dia dikeluarkan dari tempat sebelum pelelangan selesai, dia tidak bisa meninggalkan hotel tanpa izin saat ini, kan? Charlie menggelengkan kepalanya dan berbicara, lupakan saja, tidak ada yang bisa dilihat. Meskipun aku tidak terlalu yakin apakah keluarga An adalah musuh atau teman. Tapi aku tahu bahwa seluruh keluarga An tidak terlalu memikirkan ayahku saat itu. Awalnya ibu saya bahkan berusaha keras untuk menarik garis dengan keluarga untuk menikah dengannya. Dan selama bertahun-tahun setelahnya, tidak banyak interaksi dengan keluarga An. Jadi kurasa mereka tidak akan memperlakukanku dengan baik, jadi mengapa membodohi diriku sendiri? Itu tidak menarik. King Hua dengan serius berkata, jika keluarga An mengetahui pencapaianmu saat ini, mereka tidak akan memperlakukanmu seburuk yang kamu katakan. Charlie tertawa, jika itu karena pil permajaan atau alasan lain yang membuat mereka menatapku. Atau bahkan peduli padaku, maka lebih baik tidak melihat mereka sama sekali. Seperti kata pepatah lama. Tidak ada yang bertanya di kota miskin, tetapi orang kaya memiliki kerabat jauh di pegunungan yang dalam, saya tidak ingin ini terjadi pada saya. King Hua merenung sejenak, berbicara, penyamaran Marshall untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Pikir itu pasti orang-orang keluarga Fei memiliki beberapa masalah kesehatan. Kemungkinan besar kakekmu, aku khawatir kalau-kalau kamu tidak pergi. Kalau-kalau kakekmu atau orang lain memiliki masalah,
hatimu akan memikirkannya. Charlie melambaikan tangannya, tidak ada hal seperti itu, mereka tidak sopan kepada ayahku. Untuk ibu saya, mereka juga membuat beberapa kesulitan. Bahkan jika salah satu dari mereka benar-benar memiliki kondisi apapun, saya tidak akan memikirkannya. Charlie dengan lembut berkata, apalagi, jika salah satu dari mereka benar-benar memiliki situasi darurat, maka dia pasti akan datang sendiri. Daripada membiarkan pamanku yang hebat itu datang untuk membeli pil permajaan. Jadi jika memang ada situasi, itu tidak akan terlalu kritis. Bab 4079. Menurut pendapat Charlie, karena tidak jelas apakah keluarga Ann adalah musuh atau teman. Secara alami tidak perlu baginya untuk secara aktif mengungkapkan identitasnya. Adapun siapa di keluarga Ann yang sebenarnya membutuhkan pil permajaan. Dia tidak ingin menjelajahinya untuk saat ini. King Hua juga merasa bahwa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Karena keluarga Ann bisa membiarkan Marshall datang untuk menyelidiki kebenaran. Itu membuktikan bahwa kebutuhan mereka akan pil permajaan tidak begitu mendesak. Kalau tidak, mereka akan datang sendiri seperti Douglas. Jadi, dia melengkungkan tangannya ke arah Charlie dan tersenyum. Tuan Muda Wade, saya akan kembali ke tempat kejadian dulu. Charlie mengangguk dan berkata, kamu kembali dulu dan tunggu sebentar. Dan saya akan membuat beberapa pengaturan untuk membiarkan pelelangan berlanjut. Dengan itu, King Hua mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang VIP. Setelah King Hua pergi, Charlie mengangkat telepon dan menelepon Melba. Siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman isu? Dan begitu panggilan telepon masuk, dia bertanya langsung padanya, Melba, apakah ada kapal yang akan pergi ke Timur Tengah dalam waktu dekat? Ya. Melba berkata, batang pertama yang Anda janjikan untuk diberikan ke Suriah telah dimuat di pelabuhan Haicheng. Dan akan berlayar dalam 2 hari ke depan. Charlie segera berkata, Anda harus memilih kapten yang paling dapat dipercaya dan yang diperlukan serta mesin dan kru lainnya. Suruh mereka mulai bersiap sekarang, cobalah berlayar malam ini. Saya akan meminta tentara Front Cataclysmic membawa 2 orang nanti. Mereka seharusnya pergi ke Timur Tengah dengan kapal ini, pastikan untuk merahasiakannya. Ketika Melba mendengar perintah Charlie, dia tidak menanyakan detail apapun dan langsung berkata, baik Tuan Wade, saya akan mengaturnya. Kita harus bisa berlayar paling cepat dalam 2 jam. Kapan orang yang ingin kamu kirim akan tiba? Charlie melihat waktu dan berkata, saya akan mengatur helikopter untuk mengirim mereka. Kalau cepat, hanya butuh 1 atau 2 jam. Melba berkata dengan datar, kalau begitu aku akan mengaturnya di sini, minta mereka bersiap untuk berlayar. Selain itu, saya akan meminta mereka memisahkan setengah dari ruang tamu di kapal. Sehingga tidak ada dari mereka yang diizinkan pergi ke separuh area lainnya pada waktu itu. Bagus. Charlie berkata dengan memuaskan, kalau begitu kamu atur dulu. Saya juga akan meminta seseorang untuk mempersiapkan pihak saya, dan saya akan meminta seseorang menghubungi Anda untuk menjelaskan detail spesifiknya. Baik. Menutup telepon, Charlie segera mengangkat interkom dan berbicara. Apakah Ruoli ada di sana? Temui aku di ruang VIP. Charlie sebelumnya telah menginstruksikan Isa untuk memesan suite mewah untuk Ruoli di gedung VIP Shangri-La. Agar dia bisa sering tinggal di sini, jadi malam ini Ruoli juga berpartisipasi dalam pelelangan sebagai salah satu personel keamanan. Beberapa saat kemudian, Ruoli, yang mengenakan seragam keamanan dan memiliki postur gagah berani, datang ke ruang VIP dengan langkah cepat, dan begitu dia melihat Charlie, dia berkata dengan hormat. Pak Wade, kau mencariku? Charlie mengangguk dan berkata, Ruoli, pergi dan beli beberapa kebutuhan sehari-hari serta makanan, pakaian, dan barang-barang pribadi yang perlu digunakan wanitamu. Dan setelah itu, Anda harus mengirim 2 orang ke Timur Tengah untuk saya dalam semalam. Dan kembalilah setelah menyerahkannya kepada Joseph. Ruoli tidak menanyakan detail apapun dan segera berkata, kalau begitu aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah saya perlu menyiapkan paspor? Jika normal untuk melewati pintu keluar pabean. Secara alami, Anda perlu menyiapkan paspor, keluar dari bea cukai dan masuk ke bea cukai untuk menggunakannya. Namun, jika keluar melalui jalur non-normal, paspor pada dasarnya tidak banyak digunakan. Charlie kemudian berkata, tidak perlu menyiapkan paspor, kalian naik perahu untuk berangkat semalaman. Aku akan meminta Joseph menemuimu di sana. Oke,
Tuan Wade. Ruoli segera mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan melakukannya. Bab 4080. Setelah mengatur semuanya, Charlie kemudian kembali ke ruang pemantauan. Pada titik ini di ruang pemantauan, dapat dilihat bahwa situs lelang sunyi. Semua orang dengan sabar menunggu pelelangan dimulai kembali, kecuali Bernard Elnor yang sekarang cemas menggaruk telinganya. Suasana hatinya malam ini naik ke surga dan kembali ke bumi beberapa kali. Akhirnya mencapai puncaknya pada saat Douglas mengumumkan pengunduran dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, suasana hatinya mulai gelisah dan khawatir lagi. Khawatir akan terjadi kesalahan lagi dalam masalah ini. Pada saat ini, Warnia akhirnya menerima otorisasi Charlie dan berkata di mikrofon. Tuan-tuan, nomor 035 telah dikirim ke rumah sakit untuk pertolongan pertama karena sakit mendadak. Dan mengingat dia sendiri telah mengumumkan bahwa dia telah menyerah pada kompetisi untuk pil peremajaan terakhir ini. Kesempatan kita untuk membeli Rejuvenation Pill ini akan diisi oleh nomor 016. Ketika Bernard Elnor mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan gembira dan melemparkan beberapa pukulan ke udara. Jika bukan karena takut melanggar aturan, dia akan meraung beberapa kali untuk mengungkapkan kegembiraan hatinya. Warnia menatapnya saat ini dan membuka mulutnya untuk bertanya. Tidak. 016, bolehkah saya bertanya apakah Anda bersedia membeli pil permajaan terakhir ini dengan harga 72 miliar dolar? Saya bersedia. Saya bersedia. Bernard Elnor berkata begitu saja dengan kegembiraan yang tak terkendali. Tolong beri saya nomor telepon dan saya akan mengatur pembayaran sekarang. Warnia mengangguk dan berbicara, tidak. 016, karena Anda telah mengkonfirmasinya. Anda tentu saja yang pertama dalam antrean untuk membeli pil permajaan. Berbicara di sini, Warnia menambahkan, namun, pemilik pil permajaan baru saja mengkonfirmasi satu hal kepada saya.